Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Saputri dengan NIM 45223063 dari kelas 2C jurusan Administrasi Bisnis, dan saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan pemegang untuk melakukan transaksi pembeli barang atau jasa, atau penarik tunai dengan kartu. Dana ini bukanlah uang tunai memiliki pegangan kartu di rekening bank, melainkan pinjaman yang harus dilakukan kemudian hari. Sebelum kartu kredit seperti yang kita kenal sekarang muncul, ide untuk membayar nanti sudah ada dalam berbagai bentuk pada awal abad ke-20. Beberapa toko besar dan department store di Amerika Serikat mulai menawar akun di kredit kepada pelanggan tetap. Mereka pelanggan ini seringkali diberi kuantitas atau tanda pengenal khusus yang memungkinkan merek belanja dan melunasi tagihan di kemudian hari. Nomor verifikasi atau sering disebut CVV adalah kode keamanan 3 atau 4 digit yang terletak di bagian belakang kartu kredit Anda. Biasanya di panel tanda tangan pada kartu, biasanya 4 digit dan terletak di bagian belakang. Dapat kartu menganggap ini penting. Keamanan transaksi online atau CCF adalah lapisan keamanan tambahan yang dirancang untuk mencegah penipuan. Saat Anda melakukan pembelian online, pedagang sering meminta nomor ini untuk memverifikasi bahwa Anda adalah pemilik kartu yang sah dan kartu tersebut ada di tangan Anda. Mesin EDC sering disebut juga terminal kartu kredit atau point of sale. Pos terminal adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses transaksi kartu kredit dan debit. Ini adalah perangkat paling umum yang Anda lihat di toko, restoran, atau bisnis manapun yang menerima pembayaran kartu kredit. Pembelian memiliki produk dan pembayaran AB. Anda menemukan barang yang Anda inginkan di toko online dan memiliki untuk pembayaran dengan kartu kredit. Setelah Anda memasuki detail kartu disebut web, informasi tersebut dikirim ke platform toko online. Informasi pembayaran kemudian diteruskan. Ini adalah layanan yang tertindak sebagai perantara aman antara bank, yaitu bank memiliki hubungan dengan memproses pembayaran untuk mereka. Metode pembayaran kartu kredit. Pembayaran adalah metode di mana pemegang kartu melunasi seluruh jumlah tagihan kartu kredit sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Ini adalah metode pembayaran yang paling disarankan karena menawarkan banyak keuntungan. Penerbit tagihan setiap bulan. Bank menerbit kartu akan mengeluarkan tagihan yang berisi semua transaksi yang dilakukan, biaya dan bunga jika ada dari transaksi sebelumnya. Pelunasan seluruhnya. Pemegang kartu membayar semua saldo terhutang yang tertatar di tagihan, bebas bunga jika pembayaran penuh dilakukan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Pemegang kartu tidak akan dikenakan bunga atau transaksi pembelian baru dilakukan. Ini karena adanya masa keuntungan. Beban bunga ini adalah keuntungan terbesar dengan pembayaran penuh. Anda tidak perlu mengeluarkan uang
uang untuk bunga, sehingga kartu kredit benar-benar menjadi alat pembayaran yang nyaman. Menjaga skor kredit, pembayaran penuh secara konsisten menunjukkan disiplin finansial yang baik. Mendapat positif pada ekor kredit. Ekor kredit tinggi akan memudahkan Anda mendapatkan pinjaman lain di masa depan. Terhindar dari utang berlipat. Anda tidak akan menumpuk utang bunga yang bisa menjadi beban finansial yang berat. Kerugian penumpukan bunga ini adalah kerugian utama. Meskipun terlihat ringan di awal, bunga kartu kredit bisa sangat tinggi, membuat total pembayaran Anda jauh lebih besar daripada harga pembelian awal. Siklus utang. Anda bisa terjebak dalam siklus utang di mana sebagian besar pembayaran Anda hanya untuk menipu bunga, sementara pokok utang pengurangan sangat lambat. Dampak pada ekor kredit. Meskipun pembayaran minimum mencegah Anda dari keterlambatan, konsisten hanya membayar minimum dapat mengindikasikan risiko finansial bagi lembaga pemberian pinjaman dan berpotensi mempengaruhi ekor kredit Anda. Utang tidak berkurang. Saldo utang Anda bisa terasa tidak berkurang signifikan meskipun Anda terus membayar setiap bulan, karena sebagai besar pembayaran Anda habis untuk bunga. Keuntungan kartu kredit. Kartu kredit jika digunakan dengan bijak bisa menjadi alat finansial yang sangat bermanfaat. Kemudian dan kenyamanan transaksi pembayaran non-tunai. Anda tidak perlu membawa uang tunai sebanyak itu. Kartu kredit memungkinkan Anda bertransaksi dengan aman dan praktis dan di berbagai tempat, baik online maupun offline. Transaksi global sangat berguna saat kepergian ke luar negeri karena diterima secara internasional. Anda tidak perlu repot menukar mata uang dalam sejumlah sebesar. Klasifikasi ini umum digunakan oleh bank untuk membedakan fitur dan keuntungan yang ditawarkan kartu kredit. Seringkali sejalan dengan tingkat pendapatan atau kebutuhan finansial pemegangnya. Kartu kredit standar umum cocok untuk berbagai besar konsumen dengan pendapatan menengah. Dari yang paling rendah, misalnya jutaan rupiah, hingga menengah. Menawarkan fitur dasar kartu kredit seperti kemudahan transaksi, diskon dan biasanya ada biaya tahunan, namun berbeda bank menawarkan kebebasan biaya dengan syarat tertentu. Itulah penjelasan dari tentang kartu kredit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.